Tujuan praktikum mengamati pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan kacang hijau. Alat dan bahan: biji kacang hijau, aqua gelas 14 buah, kertas tisu, mistar dan alat tulis, tabel pengamatan, gelas kimia atau aqua gelas 1 liter, air ledeng secukupnya atau deterjen serbuk, dan kertas untuk label secukupnya. Pertama-tama kita memberi label pada setiap aqua gelas yang akan kita praktekkan. Label pertama 100%, label kedua 50%, label ketiga 25%, label keempat 12,5%, label kelima 6,25%, dan label keenam 3,1%, dan label kontrol yaitu air ledeng atau air PDA. Cara menyediakan larutan: larutkan 1 gram deterjen serbuk ke dalam air sumur atau air pump hingga 1 ml dengan menggunakan botol air 1500 ml. Kemudian mengambil 500 ml dan memasukkan ke dalam gelas aqua berlabel 100%. Kemudian menambahkan air 500 ml ke dalam botol air mineral 1500 ml. Kemudian mengambil 500 ml dan memasukkan ke dalam botol air mineral 600 ml yang berlabel 50%. Menambahkan air 500 ml ke dalam botol air mineral 1500 ml. Kemudian mengambil 500 ml dan memasukkan ke dalam gelas aqua yang berlabel 25%. Kemudian menambahkan air 500 ml ke dalam botol air mineral 1500 ml. Kemudian mengambil 500 ml dan masukkan ke dalam botol air atau gelas aqua yang berlabel 12,5%. Menambahkan air 500 ml ke dalam botol air mineral 1500 ml. Kemudian mengambil 500 ml dan memasukkan ke dalam botol air atau gelas aqua yang berlabel 6,25%. Kemudian menambahkan air 500 ml ke dalam botol air mineral 1500 ml. Kemudian mengambil 500 ml ke dalam botol air mineral 1500 ml. Kemudian mengambil 500 ml dan memasukkan ke dalam gelas aqua yang berlabel 3,1%. Kemudian ke konsentrasi 50%. Nah, astagfirullahaladzim. Lalu menyediakan 7 gelas lain, kemudian memberi label kontrol 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 masing-masing, diberi lingkaran kertas saring atau kertas tisu. Memasukkan kacang hijau ke dalam air pada gelas aqua gelas. Buanglah kacang yang mengapung, sementara kacang hijau yang tenggelam yang digunakan dalam penelitian atau praktikum ini. Dari kacang hijau yang terpilih, ambillah 10 butir, lalu rendam dalam larutan pertama, 10 butir dalam larutan kedua, 10 butir dalam larutan ketiga, 10 butir dalam larutan keempat, 10 butir dalam larutan kelima, dan 10 butir dalam larutan keenam, dan 10 butir dalam larutan kontrol, air ledeng atau PDAM. Biarkan rendamkan selama 5 menit. Mengatur kacang hijau dalam gelas kimia dengan label yang sesuai. Atur yang baik agar helium mengarah ke bawah. Mengisi
Aqua gelas yang telah diisi kacang hijau tersebut dengan larutan yang berlabel sama, kira-kira 100 ml. Menutup ke 7 gelas aqua dengan kertas tisu atau timah sehingga tidak ada cahaya yang dapat masuk. Melakukan pengamatan setelah 24 jam dan 48 jam. Pada setiap pengamatan diukur panjang akar dengan mistar dari luar gelas. Kacang hijau tidak tumbuh akarnya atau dianggap memiliki panjang akar 0 jika ada pengamatan 2 hari 48 jam. Tidak tumbuh akarnya atau 0 mm dianggap kacang hijau tersebut akan mati. Kemudian kita mencatat hasil pengamatan pada lembar kerja. Lalu kita membuat grafik rata-rata pertumbuhan kecambah per konsentrasi setelah 24 jam dan 48 jam dengan menggunakan pensil warna yang berbeda. Misalnya 24 jam dengan warna merah dan 40 jam dengan warna hitam. Setelah semua dikasih, nggak tungsit RSL ke sini dulu. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan pada hari pertama 24 jam di larutan deterjen dengan konsentrasi 100%, rata-rata panjang akar kecambah adalah 0,07 cm dan terdapat 6 biji kacang hijau yang tidak mengalami perkecambahan. Pada larutan 50%, rata-rata panjangnya adalah 0,37 cm. Larutan 25%, rata-rata panjangnya 1,22 cm. Larutan 12,5%, rata-rata panjangnya 1,64 cm. Larutan 6,25%, rata-rata panjangnya adalah 2,96 cm. Dan larutan 3,1%, rata-rata panjangnya 3,68 cm. Sementara pada larutan kontrol dengan menggunakan air sumur atau PDAM sebagai pembanding, panjang akar mencapai 4,88 cm. Pada hari kedua setelah 48 jam, terdapat 4 kacang hijau yang tidak mengalami perkecambahan di larutan 100%. Tetapi semua kacang hijau mengalami pertumbuhan panjang pada akarnya di semua jenis larutan, dimulai dari larutan 100% yang pada hari pertama 0,07 menjadi 0,2 cm. Larutan 50% dari 0,37 cm menjadi 0,65%. Dan larutan 25% dari 1,22 cm menjadi 1,54 cm. Kemudian untuk larutan kontrol mengalami pertambahan sebanyak 0,48 cm menjadi 5,36 cm. Kesimpulan pada percobaan yang kita lakukan dapat disimpulkan bahwa semakin rendah persentase deterjen dalam air, maka perkecambahan kacang hijau akan tumbuh dengan baik. Namun sebaliknya, apabila persentase deterjen semakin tinggi, maka perkecambahan kacang hijau akan terhambat. Fungsi larutan kontrol adalah sebagai pembanding dengan konsentrasi larutan merupakan larutan paling baik untuk pertumbuhan. Tutup. Inilah hasil pengamatan hari ke-1 24 jam dan hari kedua 48 jam terhadap larutan deterjen